rakyat sendiri. Jauh sebelum merdeka, Indonesia pernah berada di masa kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Sementara itu, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Di dunia, kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Faktor utamanya adalah Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani di tahun 1453. Jalur perdagangan Asia-Eropa yang melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Hal tersebut memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru berbekal kemajuan teknologi pelayaran. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Jatuhnya Konstantinopel oleh Ottoman membangkitkan semangat penaklukan terhadap pemeluk agama Islam. Tidak hanya itu, mereka memiliki keingintahuan untuk mempelajari alam semesta, kondisi geografis, dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Lalu dikuatkan dengan suksesnya perjalanan Marco Polo, seorang pelaut Venesia menuju Asia yang berangkat lewat darat dan pulang lewat laut. Dan juga dukungan Gereja Vatikan kepada ekspedisi pelayaran Portugis dan Spanyol dengan membuat suatu perjanjian yang diberi nama Perjanjian Tordesillas pada tanggal 7 Juni 1494. Perjanjian Tordesillas lahir untuk menghindari persaingan antara Portugis dan Spanyol. Paus membagi daerah kekuasaan di dunia non-Kristiani menjadi dua bagian, dengan batas garis demarkasi atau khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Daerah sebelah timur garis khayal adalah jalur kekuasaan Portugis, sedangkan daerah sebelah barat garis khayal adalah jalur Spanyol. Rempah-rempah juga menjadi alasan lain bagi bangsa ini untuk melakukan penjelajahan, mengingat harganya yang sangat tinggi di pasar Eropa. Mereka ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan sebanyak mungkin. Mereka juga memiliki ambisi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Ambisi 3G oleh bangsa Eropa, yang pertama, Gold, yang berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Yang kedua, Glory, berarti menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya. Sementara yang ketiga, Gospel, yang berarti penyebaran agama yang dianut bangsa barat saat itu, yaitu agama Katolik. Orang-orang Portugis menjadi pelopor berlayar mencari tempat asal rempah-rempah. Hal ini tidak lepas dari kiat Pangeran Henry Mualim atau Henry Navigator yang memberi hak-hak istimewa kepada keluarga-keluarga saudagar sukses dari Italia, Spanyol, dan Prancis. Tujuannya supaya mereka bersedia tinggal dan berdagang di ibu kota Portugis. Pelaut asal Portugis yang pertama adalah Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias berangkat dari Lisabon, Portugis pada bulan Agustus 1487. Ketika sampai di ujung selatan benua Afrika, kapal Dias terkena badai topan. Setelah badai reda, Dias kembali ke Portugis. Oleh Dias dan rombongannya, ujung selatan benua Afrika dinamai Tanjung Badai. Namun, Raja Portugal João II mengganti namanya menjadi Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope, karena untuk menghilangkan kesan menakutkan dan tempat tersebut dianggap memberikan harapan bagi bangsa Portugis untuk menemukan Hindia. Yang kedua adalah Vasco da Gama. Pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Ekspedisinya dilakukan melalui laut sepanjang pantai Afrika Barat. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk Mualim Moor, da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab.
Perjalanan Vasco da Gama tiba di Kalkuta pada tanggal 22 Mei 1498. Di Kalkuta, Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque. Setelah beberapa lama menduduki Kalkuta, orang Portugis akhirnya sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukanlah di India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali oleh Portugis. Cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, dari Kalkuta, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi de Albuquerque tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah pelaut dari Spanyol. Yang pertama, Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan menggunakan 3 buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta, Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Ia kemudian menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Selanjutnya, Kepulauan Bahama dikenal sebagai Hindia Barat. Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 hingga 1504 berhasil menemukan benua baru yang diberi nama Amerika. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, menyusul pelaut-pelaut Spanyol seperti Cortés dan Pizarro. Cortés menduduki Meksiko pada tahun 1519 dengan menaklukkan suku Indian yaitu kerajaan Aztec dan suku Maya di Yucatan. Pizarro pada tahun 1530 berhasil menaklukkan kerajaan Indian di Peru yaitu suku Inca. Pelaut asal Spanyol yang kedua adalah Ferdinand Magalhães. Pada tanggal 10 Agustus 1519, Magalhães berlayar ke barat didampingi oleh Kapten Juan Sebastian Elcano dan seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magalhães Elcano mengelilingi dunia yang membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magalhães di Kepulauan Masaya. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina, mengambil nama Raja Spanyol yang bernama Philips II. Magalhães gugur dalam suatu pertempuran melawan orang Mactan. Akibat peristiwa itu, rombongan bergegas meninggalkan Filipina yang dipimpin oleh Sebastian Elcano menuju Kepulauan Maluku. Magalhães dianggap sebagai orang besar dalam dunia pelayaran karena menjadi orang yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Raja Spanyol memberi hadiah sebuah tiruan bola bumi. Pada tiruan bola bumi itu dililitkan pita bertuliskan, "Engkaulah yang pertama kali mengitari diriku." Selanjutnya kita beralih ke pelaut asal Belanda yang berhasil sampai di Nusantara. Yang pertama, Cornelis de Houtman. Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan de Keyser memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, hingga Banten. Selama dalam pelayaran, mereka selalu berusaha menjauhi jalan pelayaran Portugis, sehingga pelayaran tidak singgah di India dan Malaka yang sudah dahulu diduduki Portugis pada bulan Juni 1596. Akhirnya pelayaran Cornelis de Houtman tiba di Banten. Pada mulanya, kedatangan Belanda mendapat sambutan hangat dari masyarakat Banten. Kedatangan Belanda diharapkan dapat memajukan perdagangan dan dapat membantu usaha Banten menyerang Palembang.
Akan tetapi, kemudian timbul ketegangan antara masyarakat Banten dengan Cornelis de Houtman. Hal itu disebabkan oleh sikap Cornelis de Houtman yang sombong dan hanya mau membeli rempah-rempah jika musim panen tiba. Akibatnya, rombongan diusir dari Banten dan hanya mendapat sedikit rempah-rempah. Meskipun demikian, Cornelis de Houtman disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Belanda. Beliau dianggap sebagai pelopor pelayaran menemukan jalan laut ke Indonesia. Pelaut asal Belanda yang kedua adalah Jacob van Eyck. Jacob van Eyck Cornelisson adalah seorang perwira angkatan laut dan juga pemimpin ekspedisi Belanda kedua ke Indonesia. Pada tanggal 20 November 1598, rombongan baru dari Belanda dipimpin oleh Jacob van Eyck dengan 8 buah kapal tiba di Banten. Pada saat itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan Belanda diterima baik. Karena sikap Van Eyck yang sangat berhati-hati dan pandai mengambil hati para petinggi Banten, 3 buah kapalnya penuh dengan muatan dan dikirim kembali ke negeri Belanda. 5 buah kapal yang lain menuju ke Maluku. Di Maluku, Belanda juga diterima dengan baik oleh rakyat Maluku karena dianggap sebagai musuh Portugis yang juga sedang bermusuhan dengan rakyat Maluku.